Salam, Bapak dan Ibu terkasih. Saya pikir semua orang pernah mengalami yang seperti hal ini. Saya juga pernah mengalami peristiwa di mana saya tuh bergumul terhadap sahabat, teman atau tim dalam pelayanan, di mana yang tadinya segala sesuatu baik, tiba-tiba suatu hari hubungan jadi tidak baik. Padahal menurut kita ini sudah memberikan dan melakukan sebuah hubungan yang baik. Jadi kita tidak dalam posisi yang aneh-aneh dan melakukan sesuatu yang membuat hubungan kita tahu pasti akan rusak. Tapi rupa-rupanya orang tersebut tiba-tiba berubah dan kemudian dia mengambil sebuah sikap yang sangat tidak baik. Bahkan ada sikap-sikap yang gimana kita melihat kalau dalam tim pelayanan dan sebagainya, itu sudah sifat-sifat yang menyimpang ke arah pemberontakan dan sebagainya. Bapak dan Ibu, dalam menghadapi hal-hal begitu, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tentunya kita tidak akan membicarakan orang tersebut kepada orang lain. Justru yang ada kita ini bergumul, bukan kita kemudian menggosip. Dan itu sangat beda. Satu, bicarakan secara horizontal, yaitu sesama manusia. Yang satu lagi bicarakan secara vertikal kepada Tuhan. Dan saya mau bilang, Bapak dan Ibu, di mana pada saat kita mengalami hal-hal begitu, kita tuh cuma ngadu kepada Tuhan. Mazmur pasal 10 ayat 17 dikatakan, keinginan orang-orang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Amin. Saya percaya dengan firman ini, di mana dikatakan keinginan orang-orang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Berarti Tuhan itu tidak pernah diam. Dari mana saya tahu hal-hal begini dan firman ini ya dan amin? Suatu ketika saya telepon dengan seorang mentor saya dan saya tidak menceritakan apa yang saya alami. Lalu singkat cerita, mentor tersebut memberikan kata-kata suara Tuhan. Dan suara Tuhan yang ini aneh gitu loh. Tetapi suara Tuhan ini benar-benar real, nyata. Di mana suara Tuhan itu mengatakan bahwa apa yang sudah saya perbuat itu sudah benar. Dan saatnya saya tinggal diam dan menanti Tuhan yang bekerja. Dan saya selalu percaya dengan hal-hal begitu. Dan pada akhirnya memang saya melihat kalau suara itu ada suara Tuhan, pasti segala sesuatu akan berlangsung dengan baik, damai, dan tanpa saya mengusahakan lagi perdamaian. Di sini yang saya maksud bukannya saya seenaknya merusak hubungan dan kemudian saya masa bodoh, tidak mau tahu, tidak mau berdamai. Oh tidak, kita ini orang tahu firman, tentunya kita akan bertindak sesuai firman. Dengar baik, kita yang tahu firman, tentunya kita bertindak sesuai dengan firman. Tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi firman. Nah, yang saya mau tahu, jika Tuhan dengar keluh kesah kita, berarti Tuhan itu sesungguhnya itu nyata. Tuhan itu bukan bohongan, Tuhan itu benar ada. Di mana ketika kita menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, mungkin kita belum mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan, tetapi Tuhan sampaikan pada orang yang kita tahu Tuhan pakai, yang dia menyampaikan suara Tuhan bahwa kamu sudah melakukan bagianmu, sekarang tunggu, aku akan bertindak. Itu sebuah kata-kata yang menguatkan bagi saya secara pribadi. Dan saya pikir saya sebagai seorang pemimpin, dan saya percaya juga pemimpin-pemimpin rohani yang lain juga mengalami hal yang sama. Cuma mereka tidak open saja. Saya percaya semua orang ada namanya mengalami relation yang rusak, broken relation. Siapapun mereka, pasti ada. Di mana orang tersebut adalah tim dia,
di mana mungkin itu ada best friend-nya dia dan sebagainya. Saya percaya itu pasti ada. Yang saya mau bilang begini, jika kita bermasalah, satu hal, kita bawa kepada Tuhan. Bukan kita gosip dengan orang lain, bukan kita membicarakan orang tersebut, bagaimana dia buruknya terhadap kita. Oh, tidak perlu. Yang kedua, jika Anda sudah berdoa pada Tuhan, percaya Tuhan mendengar. Firman-Nya tadi sudah dikatakan, Tuhan mendengar. Yang ketiga adalah begini, kalau Anda tahu Tuhan sudah mendengar, nomor 3 adalah Anda yakin Tuhan bertindak. Tuhan tidak diam. Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. Dan tinggalkan semua itu, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikannya. Yang berikutnya, tunggu saja. Tuhan pasti akan menyelesaikannya dan membawanya kemenangan bagi Anda. Percaya sama Tuhan. Relationship Anda yang broken, yang rusak, apapun itu, Tuhan akan tolong. Saya percaya, kalaupun berakhir dengan Anda berjalan sebelah kiri dan dia sebelah kanan, tidak masalah. Yang pasti Tuhan sudah menolong. Tuhan akan menolong. Saya sangat percaya kuasa perdamaian itu ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia akan menolong kita. Haleluya. Amin.